Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan presentasi kami tentang perencanaan pabrik industri tepung tapioka CV Maju Jaya. Dengan saya Rizal Yudi Pratama. Saya Cindy Deviani. Saya Vika Yanti Agustin. Saya Fikrullah. Saya Muhammad Irfan Nugroho Wicaksono. Untuk poin-poin yang akan kita terangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah deskripsi agroindustri, kemudian tujuan pengembangan agroindustri, bahan baku yang digunakan, sumber bahan baku atau perencanaan pengadaan bahan baku, kemudian lokasi yang dipilih, sumber modal, dan yang terakhir analisis kelayakan finansial. Poin pertama, deskripsi agroindustri. Nama perusahaan kita adalah CV Maju Jaya yang bergerak di bidang industri pengolahan tepung tapioka. Industri tepung tapioka. Tepung tapioka juga dikenal sebagai tepung singkong, merupakan bahan dasar yang penting dalam industri makanan dan minuman. Produksi tepung tapioka meliputi 3, yaitu yang pertama, singkong yang berkualitas dipilih untuk diolah menjadi tepung tapioka yang halus dan lembut. Yang kedua, proses pengolahan meliputi pemotongan, perendaman, pemisahan serat, penggerusan, dan pengeringan. Selanjutnya, karakteristik tepung tapioka. Yang pertama ada tahan panas, yang kedua ada gluten free, yang ketiga ada tekstur kesat, dan yang terakhir ada pemanis alami. Dan selanjutnya yaitu tujuan pengembangan produk. Pengembangan industri tepung tapioka memiliki beberapa tujuan yang dapat mencakup berbagai aspek tergantung pada konteksnya. Diversifikasi produk. Salah satu tujuan pembangunan industri tepung tapioka adalah untuk menciptakan beragam produk berbasis tapioka, seperti tepung tapioka, permen tapioka, mie tapioka, atau makanan lainnya. Peningkatan kualitas. Industri tepung tapioka dapat berusaha untuk meningkatkan kualitas tepung tapioka. Yang selanjutnya yaitu inovasi produk. Industri tepung tapioka dapat mengembangkan produk inovatif yang memanfaatkan tepung tapioka sebagai bahan dasar. Ini dapat mencakup produk makanan dan minuman atau makanan kesehatan. Poin 3 dan 4 yaitu bahan baku pengolahan tepung tapioka dan rencana pengadaan bahan baku. Untuk keperluan industri atau bahan dasar untuk industri biasanya golongan umbi yang beracun. Karena golongan ini mempunyai kadar pati yang lebih tinggi dan umbinya lebih besar serta tahan terhadap kerusakan, misalnya perubahan warna. Yang kedua, rencana pengadaan bahan baku. Bahan yang digunakan dalam produksi tapioka pada industri ini adalah ubi kayu dengan jenis ubi racun. Ubi didatangkan dari 2 sumber berbeda, yaitu dari 2 petani kontra ubi kayu yang berbeda di daerah Kecamatan Libinsari. Pembelian ubi kayu akan dilakukan 3 hari sekali secara bergilir. 2 petani kontrak untuk memenuhi produksi harian yang membutuhkan jumlah 4,5 ton ubi kayu. Poin 5 dan 6. Pemilihan lokasi industri. Lokasi yang strategis memainkan peran penting dalam sukses industri tepung tapioka. Penentuan lokasi yang optimal dapat memberikan keuntungan kompetitif kepada perusahaan. Pemilihan lokasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran, pasokan, dan lingkungan. Untuk penentuan lokasi industri, kami memilih daerah Desa Watu Kebo sebagai tempat kami mendirikan industri tepung tapioka. Alasan kami memilih lokasi tersebut antara lain akses jalan yang lancar sehingga memudahkan distribusi produk, pemasaran yang mudah karena dekat dengan pasar, ketersediaan bahan baku yang melimpah, ketersediaan SDM yang memenuhi kriteria, sumber modal pribadi sebesar 300 juta,
modal pinjaman sebesar 200 juta. Jadi total seluruh modal yang kami punya yaitu 500 juta. Poin yang nomor 7 adalah analisis finansial dari industri tepung tapioka Majujaya. Jadi total biaya tetap fixed cost 1 tahun meliputi biaya penyusutan alat sebesar Rp13.500.333, kemudian pajak bangunan sebesar Rp2.500.000, dan total angsuran pinjaman sebesar Rp3.866.560. Jadi total biaya tetap selama 1 tahun adalah Rp20.890.890. Jadi untuk biaya operasional per hari total adalah Rp6.280.000. Jadi total biaya per bulan industri tepung tapioka kami adalah sebesar Rp162.275.000. Dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya, kami asumsikan naik 4% setiap tahun. Kemudian untuk penerimaan akhirnya adalah Rp282.528.108. Untuk asumsi produksi per hari adalah 100 BCS tepung tapioka dengan ukuran 1 kilo. Untuk harga per BCS-nya adalah 7.500. Dengan asumsi pendapatan per hari kita asumsikan terjual semua, yaitu 1000 BCS dikali dengan harga 7.500 sama dengan 7.500.000 untuk pendapatan per hari. Kemudian pendapatan per bulannya adalah 7.500.000 dikali 25 kerja aktif sama dengan 187.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah analisis finansial. Untuk analisis finansial adalah dalam waktu periode 5 tahun dengan diskon faktor 12%, diperoleh total present value adalah 6.954.167.364,79 rupiah. Kemudian untuk PV total penerimaan sebesar 9.068.100.000 rupiah. Sedangkan untuk PV penerimaan bersih sebesar 1.111.914.929,6 rupiah. Jadi diperoleh nilai NPV, yaitu antara nilai PV total penerimaan dikurangi PV total biaya, didapatkan nilai NPV sebesar 2.132.932.635,21 rupiah. Jadi nilai ini sudah memenuhi kriteria NPV, yaitu lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi industri tepung tapioka CV Majujaya ini diproyeksikan akan menguntungkan. Kemudian untuk gross benefit cost ratio diperoleh nilai gross BC adalah 1,30. Nah, untuk nilai ini sudah memenuhi kriteria standar, yaitu lebih dari 1, dan dapat dikatakan bahwa industri tepung tapioka CV Majujaya layak untuk dilanjutkan. Yang terakhir adalah net benefit cost ratio dengan
menyatakan bahwa industri tepung tapioka ini dapat dikatakan layak dan terus dilanjutkan. Nah, itulah pemaparan tentang presentasi kita tentang perencanaan industri tepung tapioka CV Maju Jaya, mulai dari deskripsi agroindustri, kemudian tujuan agroindustri, bahan baku, kemudian lokasi, sumber modal, sampai analisis finansial telah kita paparkan. Nah, itulah presentasi dari kami tentang perencanaan pabrik industri tepung tapioka CV Maju Jaya. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan pemaparan presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum